إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kitab tafsir yang ringkas dan kita masih pada surat Al-Maidah. Dan kita sampai pada ayat yang ke-32. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Min ajli dzalik katabna 'ala bani Israil annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatala an-nasa jami'an." وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini, min ajli dzalika katabna. Karena itulah Allah tuliskan terhadap Bani Israel bahwa siapa yang membunuh satu sosok jiwa bukan karena qisas, bukan pula karena kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia membunuh seluruh manusia. Dan siapa yang menghidupkannya, maka seakan-akan dia menghidupkan seluruh manusia. Kalimat min ajli dzalik, karena itu. Berkata Syekh Sa'di dalam tafsirnya yang ringkas ini, Taisir Al-Karimir Rahman, min ajli dzalika ay alladhi dzakarnahu fi qissati ibnai Adam. Karena itulah isyarat dzalika kepada apa yang sudah dikisahkan sebelumnya, kisah dua anak Adam, Qabil dan Habil.
yang salah satunya membunuh yang lain. Kemudian Allah katakan min ajli dzalik, karena itulah kami tuliskan hukum kepada Bani Israel. Kalimat dzalika isyarah ila qissat ibnai Adam wa qatl ahadihima akhahu. Isyarat kepada apa yang sudah dikisahkan tentang dua anak Adam, yang satu membunuh yang lainnya. Wasannahul qatl liman ba'dahu, atau dibaca wasannihi al-qatl liman ba'dahu. Sannihi berarti masdarnya dari sanna, man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha, wa man sanna sunnatan sayyi'atan fa'alaihi wizruha wa wizru man amila biha. Man sanna, siapa yang menyunahkan satu perkara yang kemudian di belakangnya diikuti. Sanna sunnatan bisa hasanah, bisa juga sayyi'ah. Man sanna sunnatan hasanatan lahu, baginya ajruhu wa ajru man amila biha, mendapatkan pahala dan pahala orang-orang yang mengikutinya. Tetapi sebaliknya, man sanna sunnatan sayyi'atan alaihi, ditimpakan atasnya wizruha, dosanya, wa wizru man amila biha, dan wizru, dosa orang yang mengikutinya. Sekarang kalau sanna sunnatan sayyi'atan, yaitu al-qatlu, pembunuhan, yang tadinya tidak pernah terdengar apa itu pembunuhan, tiba-tiba terjadilah pembunuhan. Semua orang melihat ternyata manusia bisa dibunuh, bisa mati. Diikuti, kalau gitu saya benci sama fulan, aku habisi dia supaya mati kayak si fulan. Ditiru sunnatan sayyi'atan, dan ditiru oleh sekian banyak manusia sampai akhir zaman. Siapa yang kena dosanya? Yang pertama kali membunuh, yaitu salah satu dari dua anak Adam tadi. Min ajli dzalik, oleh karena itu kata Allah, siapa yang mengerjakan satu dosa pembunuhan, maka seakan-akan dia membunuh seluruh manusia. Karena dengan sebab dia, orang sekian banyak ikut membunuh dan ikut menirunya dan ikut mengikuti kebiasaannya. Maka seakan-akan yang kedua juga dia yang membunuh, yang ketiga juga dia yang membunuh, yang keempat, kelima, yang ke-1 juta, yang ke-1 miliar, semuanya adalah karena awal pertama adanya pembunuhan. Ikhwan fillah, azakumullah, min ajli dzalik, karena itulah katabna ala Bani Israel, ay Bani Israel ahli kitab as-samawiyah, ahli kutub as-samawiyah, seluruh turunan Israel. Anahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi. Apa itu yang dituliskan oleh Allah terhadap Bani Israel? Bahwa siapa yang membunuh bighairi nafsin, bukan karena qisas, aw fasadin fil ardi, bukan pula karena kerusakan yang menyebabkan dia pantas untuk dibunuh, bukan karena itu. Artinya bighairi haq, bukan dengan kebenaran. Karena qisas adalah hak, pembunuh dibunuh. Juga karena kerusakan di muka bumi yang layak dibunuh, maka itu juga hak. Berarti mana ayat ini? Siapa yang membunuh jiwa tanpa kebenaran, tanpa alasan yang hak, faka'annama qatalan nasa jami'a, seakan-akan dia membunuh seluruh manusia. Limana? Mengapa demikian? Kata Syekh Sa'di, li'annahu laisa ma'ahu da'in yad'uhu ila tabyin
karena nggak ada faktor pendorong yang layak, yang pantas untuk dibunuhnya orang tersebut. Wa annahu la yaqdum 'ala al-qatli illa bihaqqin, dan bahwasanya tidak dilakukan pembunuhan kecuali dengan kebenaran. Falamma tajarra'a 'ala qatlin nafsi lam tastahiqqul qatl, ketika orang ini lancang, gegabah, berani membunuh dan menghilangkan nyawa orang lain tanpa kebenaran, alima annahu la farqa indahu baina hadzal maqtul wa baina ghairihi, maka dia akan tahu bahwasanya enggak ada perbedaan antara orang ini yang dibunuh dengan orang lain. Artinya engkau membunuh orang ini berarti engkau juga boleh merasa bebas untuk membunuh yang lainnya. Manusia sekian banyak, jutaan manusia, semuanya sama, tidak layak dibunuh dan tidak boleh dihilangkan nyawanya, kecuali dua yang disebutkan tadi, yaitu karena nafas, qisas, yang kedua karena fasad, kerusakan yang menyebabkan dia pantas dibunuh. Baik. Kalau bukan karena dua ini, karena bukan ini, berarti manusia semuanya sama. Yang kamu bunuh sama dengan fulan. Iya kan? Artinya ketika engkau membunuh dia, engkau membunuh jenis orang yang seluruh manusia sama. Oh, ini boleh dibunuh. Berarti kamu menganggap seluruh manusia juga boleh dibunuh. Karena alasan qisas tidak, alasan fasad juga tidak. Fa'alima annahu la farqa indahu baina hadzal maqtul wa baina ghairihi. Berarti diketahui ulama bahwasanya orang ini menganggap semua manusia boleh dibunuh. Karena yang dibunuh tadi sama dengan ini. Seluruhnya yang jutaan tadi sama. Kamu bunuh dia, berarti kamu menganggap semua manusia boleh dibunuh. Baik. Wa innama dzalika bihasbi ma tad'uhu ilaihi nafsuhu al-ammarah. Dan itu hanya saja dibunuh hanya karena keinginan pribadinya. Bihasbi ma tad'uhu ilaihi nafsuhu, sesuai dengan tarikan hawa nafsunya sendiri, al-ammarah bisu, yang memang selalu menyuruh kepada kejelekan. Fatajra'uhu ala qatlih, akhirnya hanya karena keinginan dia pribadi dia bunuh orang itu. Ka'annahu qatala an-nasa jami'a, berarti kamu menganggap semua manusia boleh dibunuh karena sama. Tidak ada alasan yang untuk dibunuh, kamu bunuh. Berarti kamu menganggap yang lain juga boleh dibunuh. Inilah sebabnya Allah tuliskan ka'annama qatala an-nasa jami'an. Orang ini seakan-akan membunuh seluruh manusia. Wa kadzalika man ahyan nafsan. Demikian pula siapa yang Allah atau siapa yang dia biarkan hidup, tidak dibunuh. Ai istabqa ahadan, membiarkan seseorang tidak ditumpahkan darahnya, tidak dihilangkan nyawanya, falam yaqtulhu, tidak dibunuh, ma'a du'a'i nafsihi lahu, padahal jiwanya sangat ingin untuk membunuhnya. Padahal ada doa, ada faktor pendorong. Ada faktor pendorong yang mengajak jiwanya ila qatlih, untuk membunuhnya. Tapi dia tahan. Tidak. Berarti dia menghidupkan. Sebab dia sudah marahnya, emosinya sudah sampai ke ubun-ubun. Dia ingin membunuhnya, tapi dia ingat hukum. Famanahu khaufullah. Akhirnya dia terhalang oleh rasa takutnya kepada Allah. Tidak berani membunuhnya. Fahadza ka'annahu ahyan nas.
maka orang ini seakan-akan menghidupkan manusia seluruhnya. Karena dia mengajarkan, walaupun emosinya sudah memuncak, tetapi dia tidak gegabah untuk membunuh. Maka ini akan menjadi pelajaran untuk seluruh manusia. Berarti seakan-akan dia mengajarkan kehidupan untuk seluruh manusia. Jangan saling menumpahkan darah, jangan saling menghilangkan nyawa. Lianna ma ma'hu minal khawfi, karena apa yang bersamanya dari rasa takut, yamna'hu min qatli man la yastahiqul qatl, karena apa yang ada pada dirinya dari rasa takut kepada Allah menghalangi dirinya untuk membunuh jiwa yang tidak layak untuk dibunuh. Wadallatil ayatu ala anna al-qatla yajuzu bi ahadi amrayn. Maka ayat ini menunjukkan bahwa yang namanya pembunuhan dibolehkan karena satu dari dua perkara. Pembunuhan dibolehkan karena satu dari dua perkara. Yang pertama, imma an yaqtul nafsan bighairi haqqin muta'ammidan fi dzalik fa innahu yahillu qatluh. Yang pertama, siapa yang membunuh jiwa tanpa kebenaran dengan sengaja. Perhatikan kalimatnya. Orang yang membunuh jiwa tidak karena kebenaran dan dengan sengaja. Kalau karena kebenaran tidak diqisas. Kalau tidak sengaja juga tidak diqisas, tapi membayar tebusan dia. Tanpa kebenaran dan sengaja-sengaja, maka orang ini layak untuk dibunuh in kana mukallafan mukafi'a. Kalau dia ini memang mukallaf. Mukallaf itu artinya orang yang terkena perintah syariat. Siapa orang yang terkena perintah syariat? Aqil baligh. Sudah dewasa, berakal sehat. Artinya kalau anak kecil tidak diqisas. Mengapa? Tidak aqil. Tukang sedang kerja, tetangga diganggu, tangganya jatuh. Kata anak tadi, tidur aja, diambil palu, ketok kepalanya. Tadi ketok, balik, itu tidur terus, nggak mau bangun. Gimana? Ya nggak diqisas, nggak aqil. Demikian pula yang sejenisnya dari orang-orang yang tidak berakal dan belum balik. Berarti kapan qisas itu berlaku? Pertama, kalau orang itu membunuhnya dengan sengaja, dalam keadaan tanpa kebenaran, dan orangnya aqil baligh, mukallaf. Yang keempat, mukafi. Mukafi itu seimbang. Laisa biwalidin lil maqtul. Bukan bapaknya orang yang dibunuh tadi. Itu tidak sekufu. Bapaknya kepada anaknya itu turun ke bawah. Itu yang pertama. Berarti dikecualikan bolehnya seseorang dibunuh karena qisas. Karena qisas. Itu pun barakallahu fikum dalam pemerintahan Islam adalah penguasa. Tidak setiap orang main hakim sendiri, tetapi penguasa yang akan menentukan hukum qisas. Si fulan karena terbukti membunuh dengan sengaja, dalam keadaan tanpa kebenaran, dalam keadaan dia aqil baligh, dalam keadaan dia sekufu, maka pembunuh ini dibunuh, diqisas. Yang kedua, wa imma an yakuna mufsidan. Yang kedua, kalau orang itu perusak di muka bumi. Perusak di muka bumi. Bi'ifsadin li adyanin nas, apakah merusak agama manusia?
au abdanihim atau merusak badan-badan manusia, au amwalihim atau harta manusia, seperti orang-orang kufar yang memerangi muslimin, wal murtaddin, orang-orang murtad, wal muharibin, orang-orang yang memerangi, wad du'a ila al bid'ah allati la yankufu syarruhum illa bil qatl, dan kesesatan yang menyebabkan dia merusak orang lain yang tidak bisa dihentikan kecuali dengan dibunuh. Ini semua barakallahu fiikum. Yang kedua, fasadan. Tentunya sama seperti yang pertama, dilakukan oleh penguasa. Penguasa yang mengatur dan menentukan bahwa orang ini mufsid, layak untuk dibunuh. Dan dalilnya adalah ayat yang setelah ini insyaallah. Wa kadzalika qutta'ut tariq, termasuk di dalam mufsid, termasuk di dalam fasad, kerusakan-kerusakan, adalah qutta'ut tariq, perampok. Perampok berbeda dengan pencuri. Kalau pencuri hanya dipotong tangannya. Tapi kalau perampok membunuh, merampas, maka dia dibunuh. Karena dia juga membunuh sesungguhnya. Mimman yasulu 'ala an-nas liqatlihim, yaitu orang-orang yang merampok manusia, membunuh mereka, au akhdhi amwalihim, dan merampas harta mereka. Ini juga mufsid, perusak di muka bumi. Walaqad ja'atuhum rusuluna bil bayyinat. Kalimat berikutnya dari ayat ini, dan sungguh telah datang kepada mereka rasul-rasul kami dengan bayyinat, dengan penjelasan-penjelasan yang terang. Allati la yabqa ma'aha hujjatun li ahad, yang tidak lagi ada alasan, ada hujjah bagi siapapun. Thumma inna katsiran minhum, kemudian sesungguhnya kebanyakan dari mereka setelah itu justru melampaui batas. Thumma inna katsiran minhum ay minan nas ba'da dzalika, setelah bayanil qati' lil hujjah, setelah penjelasan yang sangat gamblang, yang sangat jelas yang dibawakan oleh para rasul, al-mujib lil istiqamah fil ardi, yang seharusnya dengan penjelasan itu mereka bisa istiqamah di muka bumi, tapi justru setelah penjelasan tadi mereka la musrifun. Musrifun, melampaui batas. Fil amali bil ma'asi, dalam mengamalkan kemaksiatan. Wa mukhalafatir rusul, dan menyelisihi para rasul. Alladzina ja'u bil bayyinati wal hujaj, padahal mereka sudah datang membawa keterangan-keterangan yang jelas dan membawa hujjah-hujjah. Maka apa kata Allah selanjutnya? Allah subhanahu wa ta'ala, innama jazaa'ul ladina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasada. Sesungguhnya orang-orang atau balasan orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya, wa yas'auna fil ardi fasada, dan melakukan di muka bumi kerusakan, an yuqattalu au yusallabu au tuqatta'a aydihim wa arjuluhum in khilafin au yunfawna minal ard. Orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya dan melakukan kerusakan di muka bumi, maka hukum mereka, imam mereka dibunuh atau disalib atau dipotong tangan dan kakinya bersilangan, tangannya kanan kakinya kiri, atau tangannya kiri kakinya kanan, itu min khilafin. Au yunfauna minal ard, atau dilempar dari tempat tinggi. Dzalika lahum khizyun fid dunya, itulah kehinaan bagi mereka di dunia. Walahum fil akhirati adzabun adzim, dan bagi mereka di akhirat nanti akan ada azab yang berat. Illa alladziina tabu, kecuali orang-orang yang mau bertaubat, min qabli an taqdiru alaihim,
ketika mereka bertaubat sebelum mereka dihukum. Fa'lamu annallaha ghafurur rahim. Ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ikhwan fillah azakumullah. Disebutkan di sini oleh Syekh Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya yang ringkas, al-muharibuna lillah wa rasulihi. Para muharibun, orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya, menentang Allah dan Rasulnya, humul ladina barazuhu bil adawah. Mereka adalah orang-orang yang menentang dan mengadakan permusuhan terhadap Allah dan Rasulnya. Wa afsadu fil ardi bil kufri, dan merusak di muka bumi dengan kekafiran-kekafiran dan pembunuhan-pembunuhan. Wa akhdil amwali wa ikhafatis sabil, merampas harta benda dan menteror jalan-jalan. Ikhafah, menakut-nakuti. Ikhafah as-subul, membikin jalan-jalan terputus karena takut diteror. Sehingga mau lewat sana khawatir banyak perampok, lewat sini khawatir banyak perampok. Ikhwan fillah a'azakumullah. Wal masyhur anna hadhihi al-ayatil karimah fi ahkami qutta'it tariq. Yang masyhur dari para ulama dan para pakar-pakar ahli tafsir menjelaskan bahwa ayat ini tentang perampok, tentang pembunuh perampas harta yang merusak di muka bumi. Ahkam qutta'it tariq alladzina yuriduna an-nas aw lin-nasi fil qura wal bawadi, yang menghadang manusia fil qura, di desa-desa, wal bawadi, dan di lembah-lembah. Siapa yang lewat dirampok, dibunuh. Yaghsibuna amwalahum atau yaghsibunahum amwalahum wa yaqtulunahum, merampas harta mereka dan membunuh jiwa-jiwa mereka. Wa yukhifunahum, dan menakut-nakuti mereka. Fayamtani'un nas min sulukit tariq, maka terhalanglah manusia untuk menjalani jalan-jalan tersebut, allati hum biha, yang mereka ada di sana. Fatan qati' bidzalik, maka jalan-jalan tadi terputus. Barakallahu fiikum. Jalan-jalan yang biasa mereka lewati, dan biasanya di lembah-lembah, mereka akan berjalan dari sini ke lembah ini, karena mereka akan susah kalau menaiki gunung-gunung, maka mereka akan jalan di lembah-lembah. Mereka tahu itu, para perampok tadi tahu, sehingga mereka akan mencegat di sini. Baik, lah kalau mereka mencegat di sana, membunuh dan merampok, yang berikutnya nggak berani lewat sini. Kalau nggak berani lewat situ berarti jalan terputus. Oleh karena itulah perampok dalam bahasa Arab disebut dengan qutta'ut tariq. Apa qutta'ut tariq? Pemutus jalan. Pemutus jalan. Qutta' dari kata qata', at-tariq jalan. Qutta'ut tariq terjemahannya perampok. Tapi mengapa dinamakan dengan pemutus jalan? Karena mereka lah yang menyebabkan jalan-jalan terputus sehingga beberapa desa, beberapa kota terisolasi. Orang mau dagang ke sana nggak berani, mau membawa barang-barang ke sana nggak berani, akhirnya mereka kelaparan. Karena yang membawa bahan makanan selalu dirampok, sehingga nggak berani lewat. Karena nggak berani lewat, maka desa tersebut terputus, terisolasi, sehingga fasadnya sangat luas. Oleh karena itu dikatakan fasad fil ardi, kerusakan di muka bumi. Bukan satu yang dirampok saja yang dirugikan, sekian banyak orang yang dirugikan, yang terteror, yang ketakutan, yang terputus jalannya, yang desanya terisolasi. Ini semua barakallahu fiikum merasakan kerusakan itu dan merasakan kerugian itu. Maka mereka, kata Allah,
ayyuqattalu aw tuqatta' aydihim wa arjuluhum. Dipotong tangan dan kaki mereka dan dibiarkan sampai mati. Ikhwan fillah, a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kembali kepada kitab, berkata Syekh Sa'di rahimahullahu taala, qala fa akhbara Allah anna jazaa'ahum wa nakalahum 'inda iqamatil hadd 'alaihim, bahwa balasan mereka, Allah mengkhabarkan bahwa balasan mereka, hukuman bagi mereka kalau ditegakkan hukum pada mereka, an yuf'al bihim wahidun min hadhil umur, maka mereka dihukumi dengan diberlakukan atas mereka satu dari beberapa perkara tadi. Ada berapa yang disebutkan? An yuqattalu, satu, au yusallabu, dua, au tuqatta'a aydihim wa arjuluhum, atau dipotong tangan dan kakinya, min khilafin, au yunfauna minal ardh, atau dilempar dari tempat yang tinggi. Dibunuh, disalib, dipotong tangan dan kakinya, atau dilempar dari tempat yang tinggi. Ini hukuman bagi mereka yang yas'auna fil ardi fasada. Waqtalafa al-mufassirun, berselisih para ahli tafsir. Hal dzalika 'ala at-takhir, apakah pilihan tadi 'ala at-takhir? Ala at-takhir artinya bebas, tergantung kebijakan penguasa, mau dibunuh saja atau disalib atau dipotong tangan dan kakinya atau dilempar dari tempat yang tinggi, lit-takhir. Wa anna kulla qati'at tariq yaf'al bihi al-imamu aw naibahu ma ra'ahu al-maslahah. Berselisih para ulama apakah penguasa, imam. Lihat disebutkan imam. Jadi jangan dikira bahwa kita pelajari ayat itu untuk sembarangan membalas dan menghukum, tidak. Tetap yang menghukumi adalah penguasa. Al-imam au naibahu, imamnya atau wakil dari imam yang disuruh oleh penguasa, apakah dia berpendapat ini yang maslahat, itu yang maslahat, silakan. Hadil umur al-madhkurah, apa yang disebutkan tadi boleh memilih, dan itu kembalinya kepada kebijakan penguasa. Wa hadha zahirul lafaz, ini pendapat ini zahir lafadznya, karena lafadznya dengan au, ayyuqattalu au yusallabu au tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilafin au yunfauna minal ardh. Au itu maknanya litakhir, dibunuh atau disalib atau dipotong tangan dan kakinya atau dilempar dari tempat yang tinggi. Wa anna kulla qati' tariq, berarti setiap perampok, ini pendapat yang pertama, bahwa penguasa boleh memilih di antara empat tadi yang diterapkan kepada perampok tadi, ala hasbil maslahat, sesuai dengan yang lebih maslahat menurut kebijakan penguasa. Au anna uqubatahum takunu bihasbi jaraimihim, atau pendapat kedua, pilihan tadi bukan bebas memilih, tetapi sesuai dengan apa yang dilakukan dan apa yang merupakan kejahatan orang-orang tadi. Fa kullu jarimatin laha qistun yuqabiluha, setiap kejahatan yang dilakukannya memiliki balasan yang seimbang dengannya. Kama tadullu alaihi al-ayah bihikmatiha, sebagaimana ditunjukkan oleh ayat ini secara hikmah, wa muwafaqatiha, dan kecocokannya dengan hikmatillah. Wa annahum in qatalu wa akhadhu malan tahtim qatluhum wa sulbuhum. Yani kalau para perampok tadi sudah membunuh
kemudian merampas harta. Kita tahu apa hukumnya merampas harta? Potong tangan. Kita tahu apa hukumnya membunuh? Diqisas. Ini dua-duanya dilakukan. Membunuh, merampas. Satu lagi, bukan sekali. Korbannya bukan satu. Membunuh, merampas, membunuh, merampas, membunuh, merampas berkali-kali. Maka akan dilakukan kepadanya semua jenis tadi. Pembalasan dengan pembunuhan, pembalasan dengan dipotong tangannya, dan seterusnya. Ada yang menakut-nakuti saja dengan senjatanya. Ini disebut perampok juga. Serahkan hartamu. Tapi tidak terbukti kalau dia pernah membunuh. Ya tentunya lain lagi. Hukumnya akan beda dengan yang pertama. Itu maksudnya pendapat kedua. Kalau pendapat pertama, perampok dihukumi dengan salah satu dari empat ini dan silahkan penguasa memilih dengan kebijakannya. Baik. Pendapat kedua disesuaikan dengan kejahatan yang sudah terbukti, sudah terjadi pada mereka. Hatta yastahiru wa yahtazzu wa yartadi' ghairuhum, agar dikenal oleh manusia, nih perampok yang selalu mengganggu di jalan kalian. Kami salib dia. Apa keuntungannya? Disaksikan oleh sekian orang yang lewat. Bayangkan, ya. Lewat ada mayat dipaku di kayu. Hatta yartaja wa yashtahir. Yashtahir aja terkenal. Dilihat oleh seluruh manusia. Demikian pula yang dipotong tangan dan kakinya biasanya digantung di jalan-jalan umum. Orang lewat melihat ada jenazah yang terhina. Tangannya potong, kakinya nggak ada satu. Dalam keadaan mati, tidak diurus jenazahnya. Beberapa hari saja. Nanti ujung-ujungnya dikubur juga. Barakallahu fiikum. Ini juga sama. Liyashtahiru, agar terkenal. Dan kemudian orang-orang yang melihatnya nggak berani berbuat yang sama. Dan jalan menjadi aman. Dan kota dengan kota lainnya terhubung kembali. Wa in qatalu lam yaghudu malan tahtim qatluhu faqat. Kalau ternyata hanya membunuh tapi tidak merampas harta, ya berarti dibunuh saja. Karena kerusakan yang dilakukannya hanya pembunuhan, maka hukumnya juga cuma dibunuh, tidak dipotong tangannya dan kakinya. Wa in akhadhu malan lam yuqtalu, kalau ternyata merampas harta saja tetapi tidak membunuh. Akhadhu malan wa lam yaqtulu. Wa lam yaqtulu. Dia merampas harta tetapi enggak membunuh. Serahkan hartamu atau melayang nyawamu. Tapi tidak dipersaksikan, enggak ada bukti kalau dia pernah membunuh. Maka tentunya hukumnya hanya potong tangan saja sebagaimana orang yang mencuri. Atau dipotong tangannya dan kakinya. Ala khilafin al-yad yumna wa rajul yusra. Wa in akhafun nas. Kalau membuat teror-teror pada manusia. Walam yaqtulu. Tapi enggak membunuh. Wala akhadhu malan. Tidak pula merampas harta. Nafau minal ardi. Dijauhkan dari manusia. Dikucilkan dari manusia. Fala yatruku yawuna fi baladin. Tidak boleh dia tinggal di negeri tersebut. Tidak boleh dia tinggal di daerah tersebut. Hatta tadhar taubatuhum. Sampai tampak taubatnya. Ini yunfon minal ard. Ada makna dilempar dari atas seperti hukumnya liwat. Hukumnya homo. Itu dilempar dari tempat yang tinggi. Atau yunfau dalam artian dikucilkan di tempat yang jauh dari manusia. Wa hadza barakallahu fikum qaul, pendapat dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, dan juga kebanyakan dari para imam para ulama
ala ikhtilafin fi ba'd at-tafasil, walaupun ada perbedaan rinciannya, tetapi Ibnu Abbas dan para ulama yang bersamanya berpendapat bukan bebas memilih, tetapi disesuaikan keadaannya. Zalikan lahum khizyun fid dunya, itu adalah kehinaan di dunia, baru balasan yang menghinakan di dunia. Zalika isyarat kepada hukuman tadi. Zalikan nakal artinya hukuman. Ay fadhiha wa'ar, itu adalah fadhihah, kejelekan, wa'ar, aib yang memalukan di muka bumi. Walahu fil akhirati adzabun adzim, dan bagi mereka di akhirat nanti masih ada adab yang besar. Fadalla hadza ala anna qat'at tariq min a'dhamidz dzunub. Ini menunjukkan bahwa perampokan itu adalah sebesar-besar dosa. Mujibun li fadhihatid dunya, yang menyebabkan, yang mengharuskan dia terhina di dunia dan terancam di akhirat. Wa anna fa'ilahu muharibun lillahi wa lirasulih, dan pelakunya berarti memerangi Allah dan Rasulnya. Wa idza kana hadza sya'nun 'azmi hadhil jarimah, kalau ini menunjukkan betapa besarnya dosa perampokan tadi, ulima anna tathiral ardi minal mufsidin wa ta'minus subuli wat turuqi 'anil qatli wa akhdil amwali wa ikhafatin nasi min a'zamil hasanat. Karena dosa tadi sangat besarnya. Karena dosa perampokan, kejahatan pembunuhan, kejahatan perampasan harta, dan kejahatan ikhafah, teror-teror adalah besar. Maka orang yang membersihkan bumi dari mereka, orang yang membersihkan bumi ini dari kejahatan mereka, mengamankan jalan-jalan, mengamankan tariq dari pembunuhan mereka, dari perampokan mereka, dari teror-teror mereka, orang ini melakukan a'zamul hasanat. Orang ini melakukan sebesar-besar kebaikan. Berbahagialah para polisi dan para pemegang keamanan, karena dia dapat pahala besar. Mengamankan negeri, mengamankan jalan-jalan, mengamankan tariq dari kejahatan mereka, para perampok, para pencuri, para pembunuh. A'zamul hasanat, sebesar-besar hasanat. Wa ajallit ta'at, dan setinggi-tinggi ketaatan pada Allah. Maka ikhlaskanlah amalan-amalan tersebut karena Allah Subhanahu wa taala, agar benar-benar jadi pahala. Sayang kalau hanya sekedar kerja, cari gaji saja titik, eman. Padahal amalnya hasanat, mengamankan yang tentunya manfaatnya untuk seluruh manusia, kaum muslimin dan juga yang non muslim, mendapatkan kebaikannya. Karena jalan-jalan jadi aman. Kalau jalan-jalan jadi aman, ekonomi lancar. Iya kan? Setiap menit kamu lihat kontainer-kontainer, truk-truk jalan berbolak-balik. Mau apa itu? Mau urusan kalian. Makanan, minuman, segala macam, beras, gula, dan seterusnya. Bayangkan kalau terhalang oleh para perampok-perampok dan gak aman jalan-jalan. Bayangkan kalau gak ada orang-orang yang menjaga keamanan. Akan terjadi kekacauan dan akan terjadi kelaparan di sebagian daerah. Kembali kepada kitab. Wa annahu islahun fil ardi, berarti mengamankan jalan-jalan tadi merupakan islahul ardi, memperbaiki bumi atau menjaga kebaikan di muka bumi. Kama anna dhidduhu ifsad fil ardi, sebagaimana lawannya adalah kerusakan di muka bumi.
maka mengamankannya adalah kebaikan di muka bumi. Illal ladzina tabu min qabli an taqdiru alaihim, kecuali yang sudah taubat, kecuali mereka yang sudah berhenti dan jera minta ampun pada Allah dan menghentikan perbuatannya. Fa'alamu anallaha ghafurur rahim, ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun. Pintu taubat tetap terbuka. Ay fayasqut anhu ma kana lillah, maka akan gugurlah perkara-perkara yang kaitannya dengan Allah. Ancaman azab, ancaman dosa akan gugur semuanya. Min tahattumil qatli was sulbi wal qat'i wan nafi, hukuman tadi sudah termaafkan. Tidak lagi dibunuh, tidak lagi disalib, tidak lagi dipotong kakinya, tidak boleh lagi potong tangannya, tidak lagi dikucilkan, tidak lagi dilempar dari tempat tinggi. Baik. Wa min haqqi adamiyyin, dan juga dari hak-haknya manusia. In kana al-muharib kafiran thumma aslam, kalau dia kafir tadinya ketika merusak kemudian masuk Islam. Fa in kana al-muharib musliman fa inna haqqal adami la yasqut. Kalau kafir kemudian taubat masuk Islam maka enggak dituntut apapun. Hak-hak Allah dimaafkan, hak-hak manusia juga dimaafkan. Tetapi kalau muslim berbuat kerusakan tadi kemudian bertaubat, hak Allah dimaafkan. Hak manusia tetap bayar. Kamu kemarin mengambil sekian, kembalikan. Itu namanya hak manusia. La yasqut minal qatli wa aqdil mal. Satu lagi. Bukan hanya hartanya dikembalikan. Kalau keluarganya menuntut, itu hak manusia. Saya menuntut qisas. Saya sudah taubat, silakan taubat pada Allah Subhanahu wa taala. Sudah taubat? Sudah. Bunuh. Karena itu hak keluarganya. Hak keluarganya untuk menuntut qisas. Karena dia sudah muslim ketika membunuh. Tapi kalau ketika membunuh merampok dalam keadaan kafir kemudian masuk Islam, maka gugur semuanya. Wal hikmah fi dzalika zahir, dan hikmahnya sangat tampak. Wa dalla mafhumul ayah ala anna taubatal muharib ba'da al-qudrah alaihi annaha la tasqut anhu syai'a. والحكمة في ذلك ظاهر وإذا كانت التوبة قبل القدرة عليه تمنع من إقامة الحد في الحرابة فغيرها من الحدود إذا تاب من فعلها قبل القدرة عليه من باب أولى. Kalau dia taubat sebelum ditangkap, kalau dia taubat sebelum dia mau dihukum, maka dimaafkan dan gugur. Tetapi kalau sudah terjadi, sudah ditangkap, sudah mau dihukum, maka hak manusia tidak gugur. Hak Allah jelas dengan taubat pasti akan diampuni. Allah mengatakan Ghafurur Rahim. Wa man taba, siapa yang bertaubat, wa in tabu illa alladziina tabu min qabli an taqdiru alaihim fa inna Allah Ghafurur Rahim. Maka Allah Ghafurur Rahim. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.